Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita malam ini akan melanjutkan membaca kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ini tentang meneladani akhlak-akhlak as-salafus saleh. Dan ini memang kebanyakan diambil dari kitab ini sirah. Karena inilah yang mereka lakukan, baik ucapan atau sikapnya. Karena kita akan mengetahui akhlak itu yaitu dengan apa yang diucapkan, demikian juga apa yang dilakukan. Maka akan tampak akhlaknya ini demikian, akhlaknya ini demikian. Kita masih di dalam bab yang kedua, as-salaf wa khasyatuhum minallahi wa muraqabatuhum lahu, yaitu tentang rasa takutnya kaum salaf kepada Allah. Dan begitu mereka merasakan bahwasanya mereka diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif Wabillahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid-daraini amin. Wa an Qabisah Ibnu Qais al-Anbari qala kana Dhahak Ibnu Muzahim idza amsa baka fayuqalu lahu ma yubkika fayaqulu la adri ma sa'idal yauma min amali. Dan Iqra mana babnya? Coba baca itu. Itu baca itu. Dari iya. Baca. Dari Qabisah. Dari Qabisah bin Qais al-Anbari diriwayatkan bahwa ia menceritakan apabila Ad-Dhahak bin Muzahim telah berada di sore hari, beliau menangis. Seseorang bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Beliau menjawab, "Aku tidak tahu amalanku yang mana yang naik ke langit atau diterima Allah pada hari ini." 6. Dari ini menunjukkan yakni muhasabah dan juga takutnya kaum salaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Qabisah bin Qais al-Anbari ini mengatakan, qala, ia berkata, adalah Dhahak bin Muzahim idza amsa, jika masuk di sore hari, jika berada di sore hari menangis. Jika masuk di sore hari menangis. Maka dikatakan, ditanyakan, mengapa menangis? Ma yubkika, apa yang menjadikan Anda menangis? Ini orang laki-laki dewasa, ya. Apakah karena kehilangan hartanya? Apakah karena barangnya rusak, duniawinya, rumahnya, kendaraannya, atau yang lainnya? Ternyata tidak. Ma yubkika, ternyata yang menyebabkan adalah bagaimana perkataan beliau, la adri, aku tidak tahu amalan apa dari amalku ini yang naik pada hari ini, yang baik atau yang jelek, banyak baiknya atau banyak jeleknya. Yang dianggap baik apakah diterima apa tidak oleh Allah, juga tidak mesti, tidak ada yang jamin. Ini pernahkah kita begitu? Jadi ini kaum salaf. Jadi yang dipikirkan, yang menyedihkan ini amalan kekhawatirannya, khauf, khosyah, takut, khawatir, kekhawatirannya kepada dirinya. Aku tidak tahu sore ini, dari pagi tadi sampai sore ini
mana dalam satu hari ini amalan yang naik ke langit, yang diterima. Apakah diterima, apa ditolak? Apakah amal yang baik, apakah amal yang jelek, yang naik ke atas. Ini berarti menunjukkan padahal tentunya Komsel sudah berupaya tentunya amal-amalnya untuk beramal yang sebaik-baiknya. Itu pun tidak merasa aman dan nyaman karena masih menangis, sedih, masih khawatir. Demikianlah memang orang-orang yang soleh ini bersikap. Bahkan Al-Quran juga demikian. Jadi mereka yang telah menunaikan apa yang diwajibkan, apa yang meninggalkan apa yang dilarang, pokoknya melakukan perintah-perintah. Akan tetapi hati mereka tetap takut, tetap khawatir, tidak memastikan pasti yang aku lakukan ini dicatat, diterima, jadi mengantongi amal banyak. Hari ini berarti senang, aku sudah kantongan amal banyak nih. Karena nggak tahu kita juga, kita hanya sekedar berusaha. Sementara orang-orang yang fasik itu, dia jelas-jelas fasik, tidak juga melakukan yang diperintahkan, bahkan mungkin melakukan yang dilanggar, tapi merasa aman dari azab Allah. Orang-orang fasik. Orang-orang beriman, mereka berupaya untuk telah melakukan yang baik sesuai dengan sunnah, berupaya untuk ikhlas, tetapi masih juga merasa takut pada Allah. Masuk ini menangis sore hari karena tidak tahu. Dia tidak tahu. Bukan beliau saja, kita semuanya. Dia mengatakan, aku tidak tahu hari ini amalanku yang mana yang naik ke atas, yang baik apa yang jelek, diterima apa tidak, kita juga tidak tahu. Tentunya berarti ketika menjadi semacam ini mohon tentunya kan. Jadi melahirkan apa? Permohonan pada Allah. Mohon kiranya ada dosa-dosa diampuni. Demikian juga ketika amal yang dilakukan itu diterima, yang tadi dilakukan bisa diterima, Allah berkenan menerima amalan itu. Nah ini keadaan kaum salaf. Maka ya bagus sekali ketika seorang membiasakan ada zikir pagi, zikir petang. Ketika petang ini pada asar, ketika nggak ada aktivitas yang memang sangat penting, maka lebih baik untuk tadi duduk berzikir dan baca zikir petang. Dan sambil zikir itu langkah bagusnya ketika juga baca doa, maknanya paling nggak tahu artinya apa. Ini agung sekali makna terkandung di situ. Ini supaya apa? Kita ada ta'aluk terus pada Allah. Nanti kita langsung tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah memberikan pengaruh yang baik. Nah berikutnya, ya, yang berikutnya ini penting. Yang berikutnya ini juga, ya semuanya ini penting. Sekali lagi, setelah kita mengetahui di antara kaum salaf demikian, kita harus bisa mengambil pelajaran. Kemudian bisa mencontohnya, karena kita itu ingin mencontoh kaum salafun saleh, mencontoh, mengamalkannya. Kalau bisa bersikap kayak mereka, bagaimana? Wa an Kinanah ibni Jabal as-Sulami qala Bakar bin Abdullah, idza ra'aita man huwa akbaru minka fakul hadza sabaqani bil imani wal amali sholih fahuwa khairun minni. Wa idza ra'aita man huwa asharu minka fakul sabaqtuhu ila dzunub wal ma'asi fahuwa khairun minni. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunaka fakul hadza fadlun akhadhu bihi. Wa idza ra'aita minhum taksira fakul hadza dzambun ahdastuhu. Baik, ikra itu.
Dari Kinanah bin Jabal As-Sulami, dia mengatakan, Bakar bin Abdullah mengatakan, idza ra'aita, apabila, ini perhatikan, kita terutama kita yang kebanyakan ini muda ini. Ini bagaimana kaum salaf? Nasihatnya, ini kan nasihat. Bakar bin Abdullah mengatakan, apabila engkau melihat orang yang lebih tua darimu, ini kan ini. Apabila engkau melihat orang yang lebih tua darimu usianya, maka katakan kepada dirimu, katakan, orang ini telah lebih dulu beriman dan juga beramal soleh. Aku belum lahir, dia sudah beriman, dia sudah beramal soleh. Otomatis amalnya lebih banyak dariku. Fahuwa khairan minni, maka ia lebih baik dariku. Jangan melihat doirnya, fisnya. Anda baru mengaji, baru membaca kitab, belum tentu juga bisa baca kitab. Melihat orang tua yang datang biasa-biasa, pakaiannya mungkin biasa-biasa, nggak pakai jubah, songkok hitam, biasalah. Padahal dia pintar baca kitab, bisa jadi amalnya usianya di atas kita. Jangan Anda lecehkan, jangan Anda anggap orang ini apa? Aku sunnah, dia belum tahu sunnah, gini-gini, belum tentu. Maka ini Anda, supaya apa? Kita itu supaya tawadhu, menghormati dia. Tidak sedikit kita kadang-kadang ada banyak keluhan orang-orang tua. Yang jelas orang-orang tua di sebuah masjid ada kajian, taklim, banyak datang orang-orang muda, orang-orang tua yang kadang-kadang jamaah di masjid itu merasa kok gak dihormati aku. Saya gak dihormati, merasa depan biasa, berjalan biasa. Maksudnya ya tadi merasa gak dihormati. Merasa orang pemuda-muda lebih hebat, mungkin merasa lebih nyunah, lebih dulu mengenal sunnah, pada usianya jauh di bawah orang ini. Ini Anda perhatikan ini, terutama kita yang muda. Ini juga ada orang tua. Walaupun orang tua itu mungkin jarang kelihatan di majelis taklim kita, nggak ikut ngaji, mungkin jenggotnya juga nggak terlalu lebat gitu misalkan. Tapi ini penting, jika engkau melihat orang yang lebih tua dari kamu, katakan pada siapa? Diri kita, dirimu, katakan pada dirimu. Karena orang itu sifat angkuhnya melahirkan sifat sombong, sok gini, nggak mau menegur, nggak mau apa, ngomong kadang-kadang hanya ngobrol tuh ketemu juga hanya kepada orang-orang teman-teman yang ya grupnya saja seakan-akan menjadi ngelompok sini, ngelompok situ. Orang yang lain yang tua dianggap tidak ada. Berarti kan ini tersinggung, kadang-kadang merasa tersinggung. Bayangkan, orang ini lebih tua usianya, berarti dia lebih dulu beriman, otomatis lebih dulu kan beriman dan beramal soleh. Dia telah usia katakanlah 50 tahun, 45 tahun, 50 tahun, kita masih usia baru 20 tahun, baru mungkin 25 tahun, atau baru apalagi baru 19 tahun, baru lulus SMA misalkan, baru kuliah, berarti kan ini lebih dulu. Berarti ini orang ini lebih dulu beriman dan lebih dulu mendahuluiku lah, lebih dulu daripada aku, dia lebih dulu beriman dan juga beramal soleh. Otomatis dia lebih baik, bahwa maka ia lebih baik dariku ini. Supaya bisa mengatakan orang itu lebih baik dariku ini. Ini lebih baik. Jangan mengatakan aku lebih baik daripada dia. Dia cara datang ngaji, sholatnya masih begitu-begitu aja, gini-gini. Ada dia bisa jadi ada amalan-amalan, memang sangat mungkin amalan-amalan yang khusus dia lakukan yang lebih ikhlas, bahkan orang semacam itu kadang-kadang lebih ikhlas daripada kita tidak tahu. Maka ini ada. Kembali sekarang perhatikan, biasakan ini. Ini bukan hanya sekedar teori, begitu hanya dibaca selesai, tapi tetap aja kita sudah tahu kaum salaf ucapannya semacam ini, kita masih juga habis ini misalkan melihat orang tua apa itu. Ya, ini ada. Ya. Jadi ketika melihat orang yang lebih tua semacam itu, muliakan, hormati. Dan itu tidak akan merendahkan Anda. Tidak akan mengurangi keadaan Anda, tidak. Dan memang hendaknya demikian memang. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang lebih tua.
Jadi ini saya lebih suka demikian. Memang lebih itu kita memang apalagi kalau saya ya, kita nggak punya apa-apa, ilmu juga nggak ada. Jadi kalau ada orang lebih tua, tapi saya suka, saya mengambil kadang-kadang ya bicara dengan mereka. Walaupun orang-orang ya mungkin orang awam lebih enak. Pernah ada di tetangga rumah itu ada ya orang ya lebih tua, yang jelas lebih tua. Dia dulu tapi jarang ngajar, biasalah. Ya dulu kan bengkel gitu kan dulu. Intinya di sela-sela omongan kita. Jadi dia itu ternyata pintar baca kitab, bayangkan. Iya. Loh, Pak, mengapa Bapak tidak ngajar? Ngajar aja gini-gini. Enggak lah, sudah banyak gini-gini. Masya Allah. Artinya orang semacam ini baca kitab gundul itu sudah biasa. Jadi orangnya, kalau orang nggak tahu, orang ini dianggap sudah orang biasa, nggak ngerti apa-apa. Artinya kita sebuah prasangka memang demikian. Husnudon, berbaik sangka. Jangan mengira ketika saya nggak yakin juga, saya nggak juga menganggap saya lebih baik daripada antum semua. Bisa jadi yang ada di tempat kita, di mana kita bicara itu, ada orang lebih hebat, lebih bagus, lebih banyak. Itu. Apalagi kalau ini dohirnya dengan mengukur dengan apa? Umur ya, dengan umur. Umurnya kan jelas kalau umurnya orang ini lebih tua daripada aku, lebih jelas orang ini kelihatan lebih tua. Hormati. Walaupun mungkin Anda lebih banyak hafalannya, sudah hafal 50 misalkan 15 juz, 20 juz, misalkan hadis arba'in selesai hafal. Enggak usah mengatakan, "Pak, sama hafal begini." Berapa Pak? Berapa juz Pak hafal Quran? Sudah berapa hadis Pak dihafal? Enggak usah. Kenapa ketika dijawab dia menjawab dengan di bawah kita hafalannya, muncullah sifat sombong kita nanti. Dan itu enggak penting. Tapi ini dohirnya, berarti kan melihat dohirnya aja. Dohirnya apa? Usia kan kelihatan. Udah, katakan kepadanya, orang ini lebih dahulu beriman dan juga beramal soleh, otomatis amal solehnya lebih banyak daripada aku. Wa idza ra'aita, jika kamu melihat orang yang lebih kecil, lebih muda daripada kamu, bagi orang lebih muda, melihat orang lebih muda usianya, fakul, katakan, sababtuhu ila dzunub wal ma'asi, aku lebih dulu melakukan dosa dan maksiat daripada dia. Aku lebih dulu daripada dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka dia dosanya lebih sedikit daripada aku. Aku lebih banyak dosanya. Kenapa? Aku lahir lebih dulu, sehingga lebih dulu melakukan banyak kemaksiatan dan dosa-dosa. Berapa selisihnya? Sekian tahun, 5 tahun. Misalkan 10 tahun. Berarti sama 10 tahun dia belum apa-apa, dia baru lahir, saya sudah banyak bahkan. Semacam itu. Artinya ini. Jadi saya lebih dulu daripada dia dalam melakukan dosa dan maksiat. Fahuwa khairun minni, maka anak ini lebih baik daripada aku. Melihat orang tua mengatakan orang tua itu lebih banyak amalnya daripada aku. Melihat orang yang lebih kecil mengatakan aku lebih banyak dosanya daripada dia. Orang yang kalau kita bisa begini, apa? Kita itu apa sih yang dibanggakan dari kita? Yang enggak ada. Kalau melihat orang lebih kecil, dia lebih baik, masih polos, belum punya dosa. Selama kita ini sudah banyak dosanya. Lebih dulu melakukan dosa daripada dia. Berarti dia lebih baik daripada kita, daripada saya. Melihat orang tua semacam tadi. Jangan dibalik. Kamu itu belum tahu apa-apa. Kamu dulu, pengalaman masih kecil. Masih kencur kamu misalkan. Masih bawa apa kamu? Belum bisa apa-apa, baru bisa begitu. Saya ini sudah lama, lebih dulu hidup. Tapi lebih dulu melakukan dosa dan maksiat. Ini betul-betul nasihat. Kita itu kadang-kadang memang baru bisa sedikit sudah merasa. Sifat sombong ini memang masih ada pada diri manusia. Lebih baik. Jarang orang merasa lebih jelek, lebih baik. Perasaan nafsunya ini mengatakan kamu lebih hebat. Tapi orang ini belum bisa apa-apa. Kamu lebih dulu. Kalau dia nggak mau menghormati kamu, nah ini dibalik. Inilah kaum salaf. Tidak mengurangi, keadaan kita ketika kita merasa semacam itu. Bahkan kita akan lebih semangat lagi.
Kalau orang lebih banyak merasa lebih banyak dosa, berarti akan banyak istighfar dia. Akan banyak bertaubat dia kepada Allah. Akan banyak melakukan amal-amal baik, karena berharap amal kebaikan yang akan dilakukan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan bisa menghapuskan amal-amal kejelekan. Ini. Coba kalau yang dirasa aku lebih dulu daripada dia. Aku lebih dulu kena ngaji dulu. Yang ditonjolkan ngajinya lebih dulu. Kena sunnah lebih dulu daripada kamu misalkan. Dan ini muncul merasa lebih hebat, lebih nyuna. Tapi ini yang dimunculkan apa? Lebih dulu dalam berbuat dosa dan maksiat. Tes sekarang. Coba kebalik enggak? Kalau kita melihat orang anak kecil kita merasa lebih dulu apa? Lebih dulu? Kalau melihat orang lebih tua? Lebih dulu? Saya lebih dulu. Ketika kita melihat orang lebih tua, saya lebih dulu dibalik pertanyaannya, malah bingung jawabnya. Kalau melihat orang lebih tua, kita mengatakan dia lebih dulu berbuat baik. Dia lebih dulu berbuat baik. Kalau melihat orang yang lebih muda, saya lebih dulu berbuat jelek, berbuat dosa dan maksiat. Ini karena umur kan nggak bisa ini berarti kita ambil pelajaran apa? Kita al-hukmu bidzawahir ya. Jadi melihat orang itu dohirnya yang tampak, nggak usah diraba-raba. Dohirnya, baru kemudian batinnya kita husnudon. Dohirnya yang tampak. Apa yang tampak sini? Usia tampak. Usianya tampak, ya kan? Dia lebih muda, berarti kan kelihatan dari usia memang. Lebih tua, usia memang lebih tua. Jadi yang tampak. Batinnya kita husnudon, berbaik sangka dengan orang. Dia lebih baik, lebih dulu berbuat baik dan beriman daripada aku. Kalau melihat orang yang lebih muda, kita juga berbaik sangka pada dia dan merasa kita lebih banyak dosanya karena lebih dulu berbuat dosa dan maksiat. Insya Allah ini bagus sekali perasaan ini, sehingga kita nggak akan merasa lebih baik daripada orang. Karena perasaan lebih baik ini bahaya. Merasa lebih hebat, merasa lebih baik, sehingga apa? Ya sudah merasa hebat, akhirnya ujub muncul. Setan masuk di situ sudah. Kamu lebih hebat, kamu jangan mau, kamu lebih hebat, kamu begini. Dia itu baru kencur gini. Akhirnya apa? Ketika merasa lebih hebat itu, diingatkan anak yang lebih muda, nggak mau. Kamu baru kemarin sore ingatkan saya. Saya udah kemana-mana, ngaji di mana-mana dan kemana-mana. Jangan ngajinya. Tapi lebih dulu tadi berbuat dosa dan maksiat. Nah, jadi melihat orang di atas, kita mengatakan pada diri kita, orang itu lebih dulu beriman dan beramal soleh, dia lebih baik dariku, amalnya lebih banyak, amal solehnya. Melihat orang yang lebih muda, kita katakan kita lebih dulu melakukan dosa dan maksiat. Berarti dia lebih baik dariku karena aku lebih banyak dosanya daripada dia. Dia melihat orang lebih tua, dia lebih banyak amal baiknya, kita lebih sedikit amal baiknya. Melihat anak yang lebih muda, kita lebih banyak dosanya. Merasa itu. Sekarang kalau melihat sebaya nih, wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka. Apabila kamu melihat teman-temanmu, saudara-saudaramu memuliakan kamu, wa yu'adzimunaka dan mengagungkan kamu, maka katakan. Apa katakan? Hadza fadlun akhadhu bihi. Apa terjemahkan situ? Ini adalah keutamaan yang diperhitungkan nanti. Kalau engkau melihat hadza fadlun, ini adalah keutamaan, karunia, keutamaan. Keutamaan akhadhu bihi. Pada situ diartikan yang diperhitungkan nanti, atau ukhidu atau akhadhu bihi, yang akan mereka ambil. Wa idza ra'aita minhum taksiran, apabila engkau melihat dari mereka sikap kurang hormat, sikap tidak mengagungkan, tidak menghargai,
Fakul, maka katakan, hadza dzambun ahdastuhu. Ini ada suatu dosa yang aku perbuat. Ini karena dosa yang aku perbuat. Jadi tidak bangga ketika dimuliakan orang-orang. Maka lihat setelah nanti bab begitu di mana orang salaf tidak ingin terkenal. Bab setelah ini. Begitu ada yang memuliakan, menyanjung atau mengikuti aja nggak mau. Nanti bab setelahnya diikuti aja nggak mau. Sementara terkadang orang itu kalau nggak dipuji, nggak disanjung, dia itu hebat, kadang-kadang kurang suka. Nanti bahwa saya orang salaf tidak suka ketenaran. Tapi dalam bab ini tadi intinya semacam itu, sehingga kita tidak merasa. Jadi dari sini apa? Seseorang tidak merasa ujub. Ujub ini dia tidak merendahkan orang, tetapi membanggakan diri. Merasa hebat, tapi tidak mencela orang. Tapi tetap tidak boleh ujub. Ini tidak boleh. Kalau kemarin kita telah sebutkan di antara kaum salaf bahwasanya ketika ada kemuliaan, maka itu semuanya dari Allah. Dari Allah. Jadi bukan semata-mata dari kita. Kemudian berikutnya, wa anil Qasim bin Muhammad qala kunna nusafiru ma ibni Mubarak wa katsiran ma kana yaqturu bi bali fa aqulu fi nafsi bi ayyi shay'in fuddila hadha ar-rajul alaina hatta ustuhira fi nasi hadhihi suhra in kana yusalli inna la nusalli wala in kana yasumu inna la nasum wa in kana yazu fa inna nazu wa in kana yahuju inna la nahuju. Ini di sini. Jadi bagian pertamanya ya. Jadi Qasim bin Muhammad mengatakan, kami pernah bersafar bersama Ibnu Mubarak. Dan sering kali terdetik di dalam di hatiku ini, sering terdetik. Dan aku mengatakan di dalam diriku, dengan sesuatu apa, dengan amalan apa, dengan apakah lelaki ini diberi keutamaan, diunggulkan, diutamakan, lebih punya keunggulan daripada kami, sampai terkenal di tengah-tengah manusia. Namanya ini Ibnu Mubarak, terkenal sekali. Jika beliau sholat, kami juga sholat. Jika beliau berpuasa, kami juga puasa. Jika beliau berperang, kami juga ikut perang. Sama. Jika beliau haji, kami juga haji. Rupanya ini sebabnya. Qala fakuna fi ba'di masirina fi tariqi Syam lailatan nata'asha fi baitin ittafi as-siras faqala ba'duna fa akhadha as-siras wa kharaja yastasbihu famakatha hunayhatan thumma ja'a bis-siras fanadartu ila wajhi Ibnu Mubarak waliyatuhu qad ibtalat min ad-dumu'. Di sini. Fakultu fi nafsi bi hadhil khasyah fudila hadha ar-rajul alaina wa la'allahu khina faqada siras fasara ila dhulma dzakara qiyamah. Jadi ikra anta dari Qasim bin Muhammad langsung fakunna. Qasim melanjutkan, dalam suatu perjalanan kami kemudian ketika kami sampai negeri Syam pada suatu malam, kami makan malam di sebuah rumah, tiba-tiba lampu padam. Maka salah seorang di antara kami segera bangkit mengambil lampu, keluar beberapa saat mencari sesuatu untuk menyalakan lampu. Kemudian datang dengan membawa lampu tersebut. Tiba-tiba kulihat wajah dan jenggot Ibnu Mubarak sudah basah oleh air mata. Aku berkata dalam diriku sendiri, dengan rasa takut ketakwaan, inilah lelaki ini keamakan atas diri kami. Mungkin ketika lampu padam, keadaan jadi gelap, ya teringat akan hari kiamat. Perhatikan ini Ibnu Mubarak, orang yang alim. Kemarin waktu perang kita kan, waktu sebelumnya kan ada yang itu beberapa juga. Ada perang, banyak orang yang nggak berani, kemudian maju, kemudian berapa orang dibunuh itu 6 orang ya kan, kemudian kembali lagi ke asal semula. Jangan kamu katakan ini nggak mau ini yang kemarin, yang ini sama, perhatikan ini. Jadi dalam waktu singkat, perhatikan. Jadi ketika lampu padam,
Jadi nata asya, kita akan makan malam di sebuah rumah, tiba-tiba lampu padam. Maka sebagian kami ini berdiri untuk mengambil lampu, dan ia keluar untuk mencari sesuatu yang bisa dinyalakan, mungkin korek atau semacamnya untuk bisa menyalakan lampu itu. Famakatha hunaihatan ini berarti sebentar saja. Maka ini dalam waktu apa? Keadaan sebentar aja. Kemudian orang ini datang dengan membawa lampu. Lalu fanadhartu, dalam gelap yang sebentar itu, aku melihat ke wajah Ibnu Mubarak, ternyata jenggotnya sudah basah dengan air mata, menangis. Fakultu fi nafsi, aku pun mengatakan pada hatiku, di dalam hatiku, mungkin ya. Jadi berarti dengan rasa takut inilah, takutnya kepada Allah inilah, dia mendapat kelebihan, dilebihkan oleh Allah daripada kami. Dalam waktu yang singkat, gelap, sebentar aja sudah basah. Ini apa? Jenggotnya dengan air mata, menangis kepada Allah, menangis karena takut pada Allah. Ya, beliau mengatakan ini, barangkali ketika tidak ada lampu, jika gelap, keadaan gelap, ia ingat akan hari kiamat, memikirkan hari kiamat, keadaan hari kiamat, bagaimana nanti, bagaimana demikian keadaannya. Jadi yang dibayangkan ke sana. Ini jadi khusyuk, takutnya pada Allah. Padahal amalnya soleh, seorang yang soleh, amal solehnya banyak dan terkenal kesolehannya. Kita terkadang ya, amal solehnya belum tentu, masih sangat jauh, tapi juga tidak pernah sempat, yakni memikirkan semacam itu. Ada lampu mati, bingung gimana lampu mati, gini bingung. Sempat dulu misalkan gerhana total matahari, itu pas kalau memang nggak menyalakan lampu itu terasa gelap betul, itu terasa takut sekali pada Allah. Ini terasa. Cuma ada juga ketika itu, Ustaz nanti tolong jangan dimatikan lampunya ya. Kalau lampu mati ini, dinyalakan lampunya. Dia siap-siap lampu dulu sebelum pas totalnya kan gelap. Ketika itu kan, yang gerhana matahari ini karena akan pusing atau apa. Tapi bagus sekali kalau betul-betul gelap. Kenapa? Terasa nggak ada lampu. Ini. Jadi ini apa? Takutnya kepada Allah. Takut tidak membanggakan diri dengan membanggakan amalnya. Pada amalnya ini sangat banyak. Maka ini pelajaran, contoh. Kalaulah mereka salafun saleh bisa demikian, amalnya demikian, rasa takutnya demikian, aina nahnu minhum, betapa jauhnya kita dari mereka. Pada kita ini semangat sekali dan sangat kepingin untuk mencontoh, mentapak telasi apa? Ini salaf, kaum salaf, mengikuti kaum salafun saleh, orang-orang salaf. Jadi bukan menyematkan nama saja pada diri kita salafi, yaitu ingin mengikuti jalannya salaf, sementara amal-amalnya, akhlak-akhlaknya ini masih jauh. Apalagi kalau bertolak belakang. Naudzubillah min dzalik. Jadi kepingin contoh semacam itu. Yang terakhir insya Allah ini cukup terakhir ini dari Imam Ahmad. Ini bagus sekali yang terakhir ini. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita semuanya. Dan diriwayatkan dari Al-Marudhi, qala qultu li Ahmad, aku pernah mengatakan kepada Imam Ahmad, bertanya, kaifa asbahta, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Anda kalau ditanya kaifa halu, bagaimana kabarnya, bagaimana pagi ini, kira-kira bagaimana jawabnya? Seneng kan? Seneng. Alhamdulillah, sejak sarapan enak gini-gini. Tapi apa Imam Ahmad? Bagaimana Imam Ahmad? Imam Ahmad, imamu a'imati sunnah, imamnya imam para imamnya sunnah. Imam Ahmad. Qala, dia mengatakan,
kaifa asbaha man rabbuhu yutalibuhu bi ada'il faraid wa nabiyuhu yutalibuhu bi ada'is sunnah wal malakani yutalibani bi tashihil amal wa nafsuhu tutalibuhu bi hawaha wa iblisu yutalibuhu bil fakhsha wa malakul mauti yuraqibu qabda ruhihi wa iyaluhu yutalibunahu bin nafaqah. Jadi tidak dijawab aku sedang begini begitu, tidak. Tapi jawabannya menimbulkan pertanyaan juga, yang ini juga menjadi pelajaran bagi yang bertanya dan juga kita semuanya. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Kalau beliau menjawab, bagaimana keadaan orang di waktu pagi yang orang itu yang Rabbnya ini Allah Subhanahu wa taala yutalibu itu terus menerus menuntut dirinya untuk menunaikan fardu-fardu yang difardukan oleh Allah, hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Siapa yang nuntut ini? Allah, bukan bos ya. Orang kadang-kadang dituntut oleh atasan gini-gini, bingung. Ini yang menuntut bukan atasan tapi Allah, Maha Pencipta, Maha Kuasa. Allah yang menuntut. Bagaimana keadaan orang yang Allah terus-menerus senantiasa menuntutnya untuk menunaikan apa-apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Dan ingat, amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah apa yang difardukan oleh Allah kepadanya, hak-hak Allah. Dan juga nabinya Allah menuntut padanya apa yang difardukan untuk ditunaikan. Dan juga yang kedua, sedangkan nabinya juga yutolibuhu, menuntut dia untuk menunaikan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran Rasul. Mulai pagi sejak bangun tidur, itu apa fardu yang difardukan oleh Allah, lakukan. Kamu sebagai apa, posisimu apa misalkan, kemudian jangan kerja, posisimu apa yang diwajibkan oleh Allah dalam posisimu, apa dituntut. Karena nanti yang bertanggung jawab, kita tidak yang bertanggung jawab kepada atasan kita, kepada Allah, dituntut. Demikian juga sunnah-sunnah Nabi. Sunnah, ini ajaran-ajaran Nabi. Rasulullah SAW bersabda, ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahitukum anhu fastanibuhu. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sejauh kemampuan kalian. Apapun yang aku larang, tinggalkanlah, jauhilah. Ini wal malakani, dan kedua malaikat yutolibanihi, kedua malaikat juga menuntutnya untuk apa? Untuk agar dia selalu memperbaiki amalnya, agar bisa beramal dengan benar, bitashihil amal, untuk meluruskan amalnya, jangan sampai nyimpang. Kenapa? Karena dua malaikat ini mencatat. Ada yang mencatat amal baik, ada yang mencatat amal jelek. Nah, orang yang ini kecerdasan kaum salaf ya. Orang sudah tahu itu. Kalau orang tahu demikian, berarti dia tertuntut untuk apa? Untuk berhati-hati. Masa sudah tahu kalau amalnya nanti dicatat, ada yang dicatat oleh dua malaikat, ada yang mencatat amal yang baik, ada yang amal jelek. Dia nyantai aja beramal jelek, tidak mungkin kalau dia merasa itu. Litasihil amal, meluruskan amal, jangan sampai melakukan amal yang bengkok, amal yang tidak baik, amal yang menyimpang. Karena dicatat, berarti ini menuntut, tertuntut, berarti untuk berhati-hati. Adzan dulu mungkin ya, adzan dulu, nanti sebentar lagi kita lanjutkan. Baik, adzan dulu supaya adanya sama-sama masuk waktu. Kita lanjutkan sedikit. Ini semua keadaan kita. Ini Imam Ahmad mengatakan demikian. Jadi bukan berarti selain Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad saja merasakan demikian. Makin nasihat bagi kita semuanya. Demikian. Tadi malaikat menuntutnya. Jadi bagaimana keadaan orang yang dituntut oleh dua malaikat untuk meluruskan amal, seakan-akan kamu hati-hati, kamu beramal yang benar. Kalau enggak, catat menjadi amal yang tidak benar, neraka nanti. Ini wa nafsuhu
Ini perintah-perintah tadi. Sekarang nafsunya, hawa nafsunya terus menerus mengajak dia, menuntut dia, membisikkan kepadanya untuk melakukan yang jelek-jelek, bihawaha, melakukan yang tidak baik. Maka kita masih berarti kita setiap hari dituntut untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Ingat, barang siapa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan celaka. Barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, dapat surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah, dan dia bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itu sebagai tempat tinggalnya. Dan hawa nafsu ini, hawa nafsu ini terkadang yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran karena hawa nafsunya. Ittibaul hawa ini. Semua orang punya hawa nafsu. Ini hawa nafsunya berarti butuh jihadun nafas. Harus dikendalikan. Dan jihadun nafas ini kan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan jihadun nafas, memerangi hawa nafsu ada 4 tingkatan. Yang pertama apa? Pertama hawa nafsu untuk ta'allumil huda, mencari ilmu, ngaji. Nafsu enggak usah ngaji, enggak usah. Ngapain nafsu? Mau ngaji berangkat, enggak usah. Menang mana itu? Yang kedua, memerangi hawa nafsu untuk mengamalkan ilmunya, sudah punya ilmu. Mengamalkan berat. Banyak dicatat kadang-kadang, iya sudah kemarin sudah catat juga. Oh, setahun yang lalu sudah ada catatannya juga. Seakan-akan hal yang baru, padahal sudah dulu belum diamalkan. Yang ketiga, jihadun nafas untuk mendakwahkan dan mengajarkan ilmu, betul. Jihadun nafas. Dan juga jihadun nafas untuk bisa sabar. Wa iblisu yutalibuhu bil faksa. Sementara iblis, tidak henti-hentinya iblis, setan ini menuntut orang ini, ya menuntut kita teman, manusia untuk berbuat yang keji. Berbuat keji yang dimungkari. Iblis dari depan, belakang, kiri, kanan, semua mengajak itu. Kira-kira bagaimana ketika orang dibisik iblis begini, keadaannya bagaimana? Berupaya bagaimana untuk bisa mengalahkannya. Wa malakul mauti, sedangkan malaikat maut juga senantiasa mengintai dirinya untuk mengambil ruhnya. Artinya orang ini berarti siap-siap akan mati. Kapan Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya? Tidak ada alasan untuk menolaknya. Berarti bagaimana keadaan orang yang senantiasa harus diperintahkan untuk siap-siap untuk mati kapan saja? Gimana kira-kira keadaannya? Bisa sempat senang-senang nyantai? Nggak bisa. Ini. Oke. Yang terakhir dia mengatakan, sementara keluarganya menuntut dia untuk kerja. Bagaimana menggabungkan ini? Kita diantaranya yang dipikir kalau pagi itu bagian terakhir tok ini paling dituntut kerja wa iyaluhu yutalibunahu bin nafaqah. Bagian yang penting kerja, sholat nanti aja, fardu Allah nanti aja, sunnah nanti dulu, yang penting kerja. Malaikat nggak mikir. Ya, permasalahan itu ketika ini kaum salaf, inilah menunjukkan keilmuan Imam Ahmad, ya, kaum salaf. Dan ini bukan untuk Imam Ahmad, ini nasihat, ini mengingatkan kita. Kita terkadang nggak sampai segitu pikiran kita. Yang dipikir mungkin merasa mungkin wa iyaluhu yutalibunahu bin nafaqah. Keluarganya menuntutnya untuk mencari nafkah, bagaimana? Untuk kerja bagaimana? Bangun tidur udah mikir yang dikerja, belum sholat, harus kerja, belum subuh belum datang, sebelum masuk subuh udah berangkat pulaan, jualan, nanti subuh karena kesian, nggak ngopain subuh, yang penting bagaimana nanti bisa lari segini-gini. Nah, mikir kerjanya toh. Nah, ini padahal itu dituntut juga oleh Allah untuk mengerjakan fardu-fardunya. Maka ini keadaan. Bagaimana kira-kira keadaannya? Beliau tidak mengatakan, cuma mengatakan menjawabnya dengan ini. Cukup ini menjadi jawaban. Kalau orang mau berpikir, ingat. Ayaksabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira nanti akan ditinggalkan begitu aja? La yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan juga tidak dilarang? Tidak. Manusia diberi perintah dan juga diberi larang. Diuji dengan perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Dan semacam tadi. Diciptakannya iblis
Ini juga untuk menguji. Kamu mau nggak ikut iblis? Apa tidak? Setiap hari digoda. Banyak sekali bentuknya, banyak sekali. Jadi orang yang menyadari semacam ini akan ya berhati-hati. Setiap hari ini, insya Allah kalau ingat ini, ingat dituntut oleh Allah untuk menunaikan fardu, dia tidak akan teledor terhadap fardu-fardunya. Oleh pagi nanti sampai malam, apa yang diwajibkan oleh Allah tunaikan. Ketika Nabi merasa dituntut oleh Nabi untuk melakukan sunnah-sunnahnya, apapun ajaran Nabi, baik yang fardu atau yang mustahab, lakukan. Kita bisa melakukan. Dituntut kita untuk bisa melakukan itu. Nabi mengatakan bahwasanya qul ummati yadkhuluna jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Yang enggan untuk masuk surga, siapa saja mentaati aku dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang enggan dialah orang siapa yang berlaku maksiat kepadaku dialah orang yang enggan. Dan tentu kita kepingin masuk surga, berarti berupaya untuk bisa taat kepada Nabi. Demikian juga tadi berhati-hati. Yang ketiga, poin ketiga, merasa berhati-hatilah setiap hari untuk bisa meluruskan amal. Jangan cuek aja urusan nanti, yang penting sekarang enak, yang penting happy, yang penting enak. Apakah amalnya ini benar apa enggak, dilarang apa tidak peduli, maka ini tidak boleh. Nah, ini pelajaran. Harus setiap hari merasa diawasi oleh malaikat sehingga harus tashih al-amal, meluruskan amal agar bagaimana amalnya bisa diterima, berupaya untuk ikhlas sesuai dengan sunnah terus tiap pagi. Sudah demikian. Demikian juga hawa nafsu jangan dituruti. Karena nafsu la'amaratun bisu, inna nafsa la'amaratun bisu. Sebenarnya hawa nafsu itu mengajak kepada yang yang jelek, kebanyakan hawa nafsu. Maka ini bagaimana menghadapinya tadi, diperangi hawa nafsu kita. Jadi merasa ini semua menggabungkan ini. Tentu yang terakhir juga tidak melalaikan kerja. Jangan alasan aku dituntut Allah begini, tuntut Nabi begini, malaikat begini. Sudah akhirnya diem aja, nggak sempat kerja. Salah. Karena orang udah berumah tangga tidak boleh menelantarkan anak istrinya. Alasannya ini juga bagian dari tuntutan. Kalau udah berumah tangga kerja, ya berarti kerja yang baik, kerja yang wajar, mencari nafkah yang halal. Ini ibadah. Jadi menggabungkan semua ini keadaan orang. Tahu sekarang jawabannya bagaimana? Kaifa asbahta? Enak minum kopi hangat, sarapan ini enak, sampai ngomongnya itu lupa yang lain. Nah ini sekali lagi ini kita sendiri kalau membaca semacam ini mengingatkan kita tadzakur. Saya mengingatkan semacam ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan yang dipengaruh kepada saya dan juga diri kita bisa lebih baik. Demikianlah kaum salafun soleh, mereka orang-orang yang soleh, yang amalnya banyak, pemimpin-pemimpin sunnah. Ini demikian ini kita masih jauh dan tapi kita ingin meniti, mengikuti yang dijejak mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti Rasul, para sahabat dan juga orang-orang salafun saleh yang mengikuti jejak mereka. Amin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.